Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, nikmat dimudahkan langkah kita untuk menghadiri salat berjamaah, mendatangi masjid, rumah dari rumah-rumah Allah Taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, tidak terasa sekarang kita telah berada pada tanggal 18 Sya'ban. Artinya ya sudah sangat dekat sekali bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Disebut barokah dikarenakan banyaknya kebaikan yang terdapat di dalamnya. Kasratul khair wa thubutahu, banyaknya kebaikan, dan kebaikan itu terus-menerus ada dari awal hingga akhirnya. Ini bulan Ramadan, dan pada bulan ini Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, yang mana Al-Quran itu, kata Allah, merupakan petunjuk bagi manusia. Wabayyinati minal huda wal furqan, yang membedakan antara sesuatu yang benar dan yang salah. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan juga Allah Taala wajibkan suatu amalan yang mulia, yaitu puasa wajib, yang merupakan rukunun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam, rukun yang keempat. Disebut dia rukun Islam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikarenakan keagungan yang terdapat pada amalan tersebut. Ini bukan amalan sembarangan. Kenapa? Karena dia rukun Islam, sebagaimana salat rukun Islam, syahadat rukun Islam, haji rukun Islam,
Ini puasa juga merupakan rukun Islam. Artinya sewaktu kita membahas rukun Islam, kita sedang membahas sesuatu yang paling besar dalam agama Islam ini. Perkara-perkara yang agung yang ada dalam agama Islam. Kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa Ramadan. Artinya kita akan berjumpa di bulan yang padanya terdapat amalan yang agung. Maka untuk itu Bapak dan Ibu butuh kita mempersiapkannya. Manusia terbagi dua kata para ulama dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya sekarang Sya'ban, 18 Sya'ban. Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Artinya sudah sangat dekat sekali waktu kita. Persiapan juga sudah sangat mepet. Ya sangat mepet sekali. Yang tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agar bulan Ramadan ini kita dapat maksimal dalam apa? Dalam mengambil kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Ini dibutuhkan persiapan. Sebagaimana seorang Pak, Bu, kalau dia mau lombanya sudah sangat dekat sekali, tinggal 1 pekan lagi, 2 pekan lagi, maka dia akan semakin kencang. Agar apa? Agar nanti pada waktu waktu perlombaan tadi dia dapat maksimal, mudah-mudahan dapat juara. Maka dari sini jamaah rahmat Allah butuh persiapan. Kembali lagi kami ingatkan, butuh persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Karena manusia tadi dalam menyambut Ramadan ini terbagi menjadi dua kata para ulama. Ada yang mereka acuh, mau Ramadan dan Ramadan sama aja, tetap dengan kesibukan dunianya, tetap dengan kelalaiannya, aktivitas kesehariannya, tidak ada bedanya mau Ramadan atau tidaknya. Yang kedua adalah orang yang mereka mempersiapkan diri. Orang yang mudah mempersiapkan diri aja, Bapak dan Ibu, kadang ketemu Ramadan masih banyak lalainya. Dan ingat, Ramadan bulan penuh kebaikan, misalnya banyak amal soleh, ada puasa Ramadan. Dan yang namanya ibadah ini bukan berarti kita puasa pasti diterima. Kita sholat malam tarawih pasti diterima. Tidak ada jaminannya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi ju'wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus, tidak sampai target yang diinginkan dari puasa. Ini diantaranya karena apa? Karena tidak mempersiapkan diri menyambut Ramadan ini. Dan di antara hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut Ramadan adalah ilmu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi kita semuanya. Di sini kami akan membawakan ya muqaddimah dalam kitab Siyam yang terdapat dalam kitab Taisirul Alam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, yang akan membahas tentang puasa, tapi muqaddimahnya saja dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, hari Sabtu nanti kita akan ada bedah buku meraih keberkahan Ramadan di Masjid Maulidiyah dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang.
Nanti di sana baru kita akan bahas secara tafsil, secara terperinci terkait dengan bulan Ramadan ini. Khususnya lagi adalah amalan puasa Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Di sini kita akan bahas kitabus siam, as-siam, siamu Ramadan. Apa sih artinya siam? Apa sih artinya puasa? Ya, kita ingin melakukan suatu amalan, kita harus tahu amalan apa yang kita lakukan itu. Bagaimana hakikat amalan ini? Jangan hanya ikut-ikutan. Sewaktu mau puasa, apa itu puasa? Puasa tidak makan, tidak minum. Nah, ini salah. Ya. Karena puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, bukan. Ya, kita harus tahu apa amalan yang kita kerjakan tadi, dan ini merupakan pengetahuan yang paling dasar sebelum seorang beramal. As-siyamu asluhu fil lughah al-imsak. Siam secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Ya, al-imsak artinya adalah menahan. Adapun secara syar'i, puasa atau siam artinya al-imsaku anil muftirati ma'an niyati minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari al-muftirat, sesuatu atau perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ma'aniyah, yang disertai dengan niat. Minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini puasa. Kita bahas jamaah rahmati Allah wa ta'ala. Muallif mengatakan al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka dari sini kita harus tahu apa saja perkara yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Sudah jelas sekali. Ijma, ya, tidak ada khilaf para ulama. Begitu juga dengan perkara yang batal puasa yang lainnya adalah berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, batal puasanya. Lantas apakah hanya ini saja? Artinya puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu saja kan? Jawabannya tentu tidak, jamaah rahmati Allah. Nanti akan dijelaskan secara detail turunan-turunan dari 3 perkara ini. Dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Dan ini juga makanya kita katakan penting untuk kita ketahui. Di antara perkara yang dapat, kata para ulama, dapat membatalkan puasa atau minimal dapat mengurangi pahala puasa, ya, adalah qauluz zur. Apa itu qauluz zur? Perkataan dusta. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wa amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan qauluz zur. Apa itu qauluz zur? Perkataan dusta, perkataan yang tidak benar, kata dusta, bohong. Ditanya sama temannya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Antum di mana nih? Anda sudah nunggu dari tadi." "Oh, Anda sudah OTW." Padahal masih di rumah.
Dia bilang udah di jalan, udah dekat, OTW, masih di jalan katanya. Padahal dia masih di rumah. Ini qaulul zur, jamaah rahmati Allah taala. Ya, ini perkataan dusta, tidak ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Karena ini kata para ulama di antara hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagian mengatakan mengurangi pahala puasa. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, dan mengamalkannya, wal jahla, dan melakukan kebodohan. Apa yang dimaksudkan kebodohan? Itu maksiat. Bulan puasa maksiatnya jalan terus, matanya tidak bisa dia jaga, lisannya tidak bisa dia jaga, terus berkata buruk, tangannya tidak bisa dia jaga, telinganya tidak bisa dia jaga, terus mendengarkan yang haram. Ini orang bodoh, jahil. Bulan puasa masih jalan terus. Maka falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala tidak butuh bagi orang yang puasanya seperti ini, dia tinggalkan makannya dan dia tinggalkan minumnya. Allah tidak butuh. Artinya apa? Tidak ada guna puasa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Nah, makanya dari sini butuh kita pelajari. Oh, ternyata Ustaz bukan hanya tidak makan tidak minum ya, ada pembatal lainnya. Ada perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita selain dari makan dan minum. Dan tadi berkata dusta, dan nanti banyak yang lainnya dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka di sini kita butuh nih belajar nih. Masih ada waktu, insya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk dapat mempelajari agama Allah Ta'ala ini, sehingga kita dapat benar dalam melakukan amal ibadah pada Allah, dan puasa kita menjadi puasa yang benar, sehingga kita dapat menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bisa jadi Bapak dan Ibu sebab kenapa kita selama ini puasa bertahun-tahun sudah kita puasa. Sudah berapa Ramadan yang kita lewati, akan tetapi sepertinya tidak ada perbaikan dalam diri kita. Masih sama saja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal sudah banyak nih puasa. Bisa jadi karena apa? Kita sendiri tidak faham hakikat puasa tersebut. Maka kita munculkan nih dalam diri kita, ya Allah, puasa tahun ini harus benar nih. Harus menjadi lebih baik lagi. Motor saja Pak rusak, masuk bengkel keluar bagus gitu kan ya. Ini artinya benar nih bengkelnya. Ya, kita masuk puasa bulan Ramadan, puasa keluar masih rusak, artinya tidak benar. Tidak benar proses betulkannya itu pada bulan Ramadan. Ya, maka harus benar-benar. Tahun ini harus benar-benar nih kita berazam memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ma'an niyati, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Artinya Pak, kita puasa Ramadan harus diniatkan untuk puasa. Niat untuk apa? Untuk mencari wajah Allah Ta'ala, mencari pahala dari sisi Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan, ini syarat yang pertama. Puasa Ramadan harus beriman. Kemudian yang kedua,
ihtisaban. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Taala. Mengharap pahala. Artinya boleh jamaah kita beramal mengharap pahala. Nabi yang mengatakan, ya, sewaktu kita beramal mengerjakan puasa harus kita mengharap pahala dari Allah Taala. Yang kedua, niatnya ingin puasa, iman dan mengharap pahala dari Allah Taala. Maka para ulama menyebutkan ini diantara rukun seorang yang berpuasa agar puasa yang diterima. Yang pertama adalah iman, yang kedua ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Bukan puasa hanya sekedar apa ya, saya mau puasa aja. Kenapa? Biar kurus, diet. Artinya puasanya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena mau diet. Ada orang yang puasa, kenapa? Karena orang semuanya puasa, Ustaz. Masa kita tidak puasa, nanti kita dikata-katai sama orang. Artinya puasa dia bukan karena Allah, tapi karena orang di sekitarnya. Nah, maka harus kita perbaiki ini. Ini masalah niat jamaah. Nabi yang mulia SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Semakin ikhlas niat kita untuk Allah Taala, mengharap pahala dari Allah Taala, maka semakin besar ganjaran pahala yang akan kita dapatkan. Luruskan niat kita. Oh, niat gampang Ustaz. Siapa bilang gampang? Siapa bilang mudah? Masalah niat ini masalah yang paling berat sekali. Persoalan yang paling berat yang senantiasa diulang-ulangi oleh para ulama. Bahkan para ulama senantiasa membahas bab niat ini jamaah pada bab-bab awal dalam kitab mereka. Kenapa? Karena penting, karena berat, sulit. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu perkara yang paling berat untuk aku obati melebihi apa? Melebihi niatku. Niat berat. Makanya Nabi SAW katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul asghar. Sungguhnya aku khawatir menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Riya ini masalah niat. Beramal ingin dipuji manusia. Nabi khawatir menimpa para sahabat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Nabi khawatir terhadap riya ini, syirik kecil ini melebihi khawatirnya Nabi SAW terhadap fitnah Dajjal. Niat jamaah, luruskan niat kita. Ini mau bulan Ramadan, kita puasa Ramadan dalam rangka apa? Imanan wahtisaban. Kenapa kita puasa? Karena kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah. Kita beriman wahtisaban, dan kita mengharap pahala dari sisi Allah Taala. Maka puasa harus dengan niat yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Luruskan niat kita dalam beribadah untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, bismillah. Al-imsaku anil muftirati ma'an niyati minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa ma'an niyati, disertai dengan niat, minat tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Ini adalah waktu kita berpuasa, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah,
ayat 187, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian, makan dan minumlah kalian sampai jelas antara kalian antara benang hitam dan benang putih, yang ini menandakan masuknya waktu fajar. Ini adalah start kita mulai puasa jamaah. Sewaktu matahari terbit, masuk waktu fajar shodiq, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sewaktu mentafsirkan firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Yang dimaksud dengan jelasnya antara benang hitam dan benang putih ini adalah fajar shodiq. Ustaz, bagaimana kita tahu fajar shodiq, Ustaz? Ya, fajar shodiq adalah waktu masuknya sholat subuh. Ini waktu fajar shodiq. Pada saat fajar yang horizontal ya, yang memanjang. Ini fajar shodiq. Ini waktu kita start mulai puasa. Artinya sebelum masuk waktu fajar ini jamaah, kita masih diperbolehkan makan, masih diperbolehkan minum. Ya, masih halal. Kenapa? Belum masuk waktu startnya. Ustaz, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang mengatakan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu min. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara nida, suara azan, dan bejana masih ada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan minumannya. Ini gimana Ustaz? Tadi katanya kalau sudah azan udah tidak boleh lagi minum. Tapi kok ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kalau dengar azan dan bejana masih ada di tangan kita, maka lanjut aja minumnya. Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Ini ada khilaf para ulama masalah ini. Namun yang rajih Allah Ta'ala alam, ini adalah azan yang pertama. Jadi jamaah rahmat Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW ada 2 muazzin, dan waktu subuh itu ada 2 azannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal Bilal yu'adzinu bilailin fakulu wasrobu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Nabi SAW mengatakan, sungguh Bilal itu dia azan bilail, pada waktu masih malam. Ini azan yang pertama, azan Bilal. Bapak dan Ibu yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya pasti pernah mendapatkan sudah ada azan sebelum masuk waktu sholat subuh. Ini azan yang pertama. Ini sunnah dari sunnah Nabi SAW. Rasulullah katakan Bilal ini azan dan itu masih malam. Dikatakan masih malam di sini adalah belum masuk waktu subuh. Ini azan pertama, azan Bilal. Fakulu wasrobu, maka makan dan minumlah kalian, masih boleh. Kenapa? Belum masuk fajar shodiq. Sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, azan yang kedua. Ini baru masuk waktu subuh, maka berhentilah. Ya pada waktu itu kita makan dan minumnya. Kenapa? Sudah start waktu kita berpuasa.
Dan Allah Ta'ala alam, ini adalah pendapat yang rojih dalam perkara ini. Ya, kita sudah mulai berpuasa. Nah, adapun sebelum fajar sodik, ya maka silakan, masih boleh makan, masih boleh minum, ya, karena masih belum mulai waktu berpuasa tersebut. Kemudian di antara sunnah kita sahur ini, ya ada sunnah untuk sahur, ya, sunnah sahur, tasaharu fa inna fis suhuril barokah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat barokah. Di antara sunnah sahur ini juga adalah mengkonsumsi kurma, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail pada saat bedah buku. Kemudian wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian itu sampai apa? Sampai malam. Ini akhir waktu puasa. Kapan waktu malam yang dimaksud di sini? Yaitu tenggelamnya matahari. Dan di antara sunnahnya kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Ya. Bagaimana sih tenggelam matahari? Artinya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini anak beri analogi. Ini matahari. Ini matahari. Kita lihat matahari tenggelam seperti ini di ufuk. Sewaktu matahari ini ya telah tenggelam secara sempurna seperti ini masih nampak ya, masih ada, tenggelam, hilang, maka ini waktu berbuka. Ustaz, belum azan Ustaz, belum azan. Gimana Ustaz? Boleh buka? Udah berbuka. Kenapa? Ya karena matahari telah tenggelam. Kok masjid belum azan? Ya muazzinnya masih buka puasa. Ya, biasanya muazin masih buka puasa gitu ya. Dan kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka ini jamaah rahmat Allah wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1101, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar pada bulan Ramadan, dan pada waktu itu Rasulullah berada di padang pasir. Falamma ghabatis syams, dan ketika matahari tenggelam, tadi telah sempurna tenggelamnya, qal ya fulan anzil fajdah lana, wahai fulan turun dari unta, turun dan siapkan bukaan. Pada waktu itu kata para sahabat, wahai Rasulullah, masih terang, tapi matahari telah tenggelam secara sempurna. Ini di padang pasir. Sampai dalam riwayat ini disebutkan, kalau seandainya kita naik di atas unta, berdiri di atas unta, mataharinya kelihatan. Ya, sahabat katakan, Rasulullah tunggu sebentar lagi. Tidak, kata Rasulullah, turun siapkan bukan kita buka. Ini adalah sunnah. Sunnahnya apa? Menyegerakan berbuka. Ya, tidak seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, mereka buka puasa itu sampai telah nampak bintang-bintang. Ya. Kita tidak, jamaah rahmat Allah wa taala, ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya adalah menyegerakan untuk berbuka. Artinya ketika kita lihat memang matahari sudah tenggelam secara sempurna dan kita yakin udah tenggelam matahari dan tidak terlihat lagi, maka pada waktu itu silakan berbuka, disegerakan. Tapi kalau kita yakin, Ustaz, belum Ustaz, masih kelihatan tuh matahari. Kalau kita yakin matahari itu masih ada, belum tenggelam, maka belum boleh berbuka. Ustaz, ragu Ustaz. Kalau ragu gimana Pak? Udah boleh buka belum? Boleh enggak buka? Ragu. Ini udah tenggelam atau belum ya? Tenggelam atau belum ya? Maka pada waktu itu
kita masih belum boleh buka. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan al aslu fin nahar baqaun nahar. Hukum asal siang itu masih siang sampai jelas kita malam telah datang. Yaitu apa? Matahari sudah benar tenggelam. Kita sudah yakin waktu buka, silakan berbuka. Tapi kalau ragu, masih ragu, tunggu sampai datang yakin. Makanya ada juga kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa mengalahkan keraguan-raguan. La al-yakin la yazulu bisyak. Begitu juga dengan sahur tadi. Ya, sewaktu sahur, Ustaz, ini udah masuk waktu fajar belum ya? Kenapa? Mati lampu Ustaz, tidak bisa dengar azan. HP habis baterai, gitu kan? Gimana nih, udah sahur belum? Maksudnya udah azan belum? Gitu? Masih boleh makan sahur enggak? Kalau seperti itu gimana tuh? Hah? Gimana Pak? Masih boleh sahur enggak? Kita bangun tidur nih, bangun tidur. Ya, lihat, oh ini sudah azan belum ya? Waktu-waktunya udah dekat waktu azan, tapi tidak tahu udah azan atau belum. Mati lampu lagi. Maka pada waktu itu jamaah rahmati Allah Taala, hukum asalnya masih malam. Sampai kita yakin fajar telah terbit. Karena ada kaidah al-aslu fil lail baqaul lail. Hukum asal malam itu masih malam sampai telah jelas yakin kita telah masuk waktu fajar. Berlaku juga kaidah tadi al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa mengalahkan keraguan. Yakinnya kita apa? Masih malam. Yakinnya kita masih malam. Yang ragu apa? Udah terbit fajar belum? Ragu kan? Maka yang ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Kecuali kalau kita sudah yakin, Pak. Oh, saya yakin ini sudah apa? Sudah masuk waktu fajar. Maka tidak boleh karena sudah yakin. Lihat jam, oh ini udah yakin. Tapi kalau ragu, maka hukum asalnya masih malam. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian hingga jelas antara kalian masuk waktu fajar. Jelas antara benang putih dan benang hitam, dan sempurnakan puasa tadi hingga masuk waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari. Ya, ini jamaah rahmati Allah Taala, ini perkara-perkara dasar yang kita sampaikan pada kesempatan ini masih umum sekali. Kapan kita mulai puasa, apa saja pembatal-pembatalnya secara umum, kemudian kapan kita berbuka puasa, dan di antara sunnah berbuka puasa tadi adalah dengan disegerakan. Kemudian juga disunnahkan ya berbuka puasa itu dengan kurma. Ya, jadi siapkan dari sekarang kurmanya ya untuk sahur dan buka puasa. Baik, 2 menit lagi masuk waktu sholat isya. Sampai di sini Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait masalah puasa ini? Kalau Anda bisa coba jawab, kalau tidak Allah Ta'ala alam. Kelas tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari yang penuh barokah ini. Ya, tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKI Masjid yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat berbagi. Semoga dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan semoga Allah Taala berikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, sehingga kita dapat bersemangat beribadah pada bulan Ramadan, dan Allah terima seluruh amal soleh kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.